selamat pagi jamaah dan sahabat Mitra TV. Kembali lagi di program kita yaitu Subuh Mengaji Jalan Surgawi. Nah, di sini akan diisi oleh Ustadz Ahmad Syukri SPDI Al-Hafiz. Pada hari ini temanya yaitu Istiqomah menuju ridho Ilahi. Nah, baik, sedikit latar belakang dari Ustadz Ahmad Syukri, yaitu yang pertama adalah alumni terbaik angkatan 1 STI BA Ar-Royah Sukabumi Jawa Barat, memiliki sanad Al-Quran Qiraah Sab'ah dari jalur Syekh Dr. Soleh Mousa Jobu Ad-Sudani sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, memiliki sanad Al-Jariyah, memiliki 2 sanad hadis Arba'in Nawawiyah dari jalur yang berbeda, dari 2 jalur yang berbeda, memiliki sanad Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, pembina Yayasan Cahaya Qaryatul Indonesia, Imam di Kedubes Saudi Arabia, Jakarta 2014 Masehi. Baik, langsung saja kita memulai acara pada subuh kali ini. Kepada Ustadz Ahmad Syukri SPDI Al-Hafiz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Bu? Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang tiada tara, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, gerakkan langkah kaki kita menuju Masjid Abdul Mun'im ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar, dalam rangka bermajlis ilmu. Rasulullah SAW menyampaikan: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapapun di antara kita yang berjalan menuju sebuah ilmu, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan: Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melewati sebuah taman-taman surga, maka mampirlah. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan: majalisul dzikr atau majalisul ilm, majelis ilmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi merupakan sebuah kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di satu majelis ini, majelis yang mulia. Min baini ibadihi al-afdal, di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Mungkin di antara kita ada yang sedang menikmati tidurnya di rumah, ya kan? Entah itu kecapean atau apa dan seterusnya begitu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita. Jadi jangan pernah anggap bahwa bangunnya kita
untuk bisa melaksanakan sholat subuh ini karena alarm kita sudah pasang atau karena niatan kita semata atau karena yang kita semata. Tidak, melainkan bi anna Allah tabaraka wa ta'ala istafaka li an tastayqidha fi waqtil fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk bangun di waktu fajar dan bisa melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Maka ini kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang patut untuk kita syukuri bersama ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga supaya nikmat itu terus bertambah. Kenapa sih kita kemudian bermajelis ilmu? Kenapa sih kita belajar? Ya, sering kita sampaikan bahwa siapa saja yang belajar, siapa saja yang menuntut ilmu, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimmus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka belajar, dalam rangka ya di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menasihati dan seterusnya ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya as-sakinah, sebuah ketenangan jiwa. Masya Allah ya, banyak sekali di antara kita yang mencari ketenangan jiwa, yang pergi ke bar-bar, pergi ke pantai, pergi ke manapun itu, min ajli an yabhas an as-sakinah, ya dalam rangka mencari ketenangan. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan jalannya. Ini loh kalau cari ketenangan di sini di majelis-majelis ilmu. Nah, kemudian para malaikat juga ya ikut hadir dan kemudian membentangkan sayap-sayapnya dalam rangka ridho kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, terlebih kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil si fulan ini ya belajar, si fulana belajar ya di hadapan makhluk-makhluk Allah di atas di langit sana. Maka mudah-mudahan menjadi sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya untuk terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita, dan mudah-mudahan ya kita kelak di hari kiamat juga Rasulullah panggil ini fulan ya umatku yang baik ya, sehingga kemudian mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Jumat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasa ngisi khutbah jadi salat Jumat gitu. Nah, kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dalam kehidupan kita hari ini Masya Allah ya, begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian. Nah, yang itu terus kemudian silih berganti ya, senantiasa ya, satu demi satu cobaan-cobaan itu datang. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan masalah cobaan itu satu persatu datang dan tidaknya, melainkan kemudian bagaimana hati kita ya kuat atau tidaknya, dan bagaimana kita menghadapi setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Makanya salah satu indikasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya adalah dengan diuji, dengan dikasih cobaan. Allah katakan ya, Rasulullah SAW sampaikan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau saja seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka akan diujinya, akan diuji, akan dicoba. Karena begitu. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan
menciptakan kematian dalam rangka untuk menguji hamba-hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa sih yang diantara kita yang imannya paling baik, ya, kemudian amalnya paling baik, ya, ketakwaannya paling tinggi. Ini begini, Allah pengen pilah-pilah seperti itu, kan begitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap ketika seorang hamba mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, terus dia hal-hal yang tidak seterusnya enggak dicoba, udah, ya, maka ujian akan senantiasa mendatangi. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, asyaddu bala'an, ya, yang paling dahsyat cobaannya adalah al-anbiya, para nabi, tsumma al-amsal fal-amsal, kemudian yang semisalnya. Jadi kalau seandainya iman seorang hamba itu semakin naik, begitu pula cobaannya semakin tinggi. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk hamba Allah yang sabar, yang kuat. Nah, kemudian disinilah Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kunci atau poin yang paling penting adalah as-sabat atau al-istiqamah. Ya, istiqamah. Bagaimana kemudian kita menghadapi cobaan ini, ya, dengan terus menguatkan iman, menguatkan, ya, hati kita. Makanya ya, para ulama menyampaikan bahwa apa sih itu istiqamah. Nah, nanti kita ambil contoh bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat dalam rangka, ya, beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah hiya sabilun najah. Istiqamah ini merupakan sebuah jalan kesuksesan. Naam, wa hiyal wasatiyatu fi kulli syai'. Jadi istiqamah itu, ya, pertengahan dalam segala hal. Nah, tidak berlebihan. Kemudian dikatakan juga bahwa wa hiya tiba'ul kitabi was sunnah wa manhaji salafil ummah. Jadi seseorang yang senantiasa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa mengikuti Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manhajnya para salaful ummah. Wa hiya sulukus siratal mustaqim, yaitu merupakan jalan yang lurus, menapaki jalan-jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk rasulnya dan orang beriman, fastaqim kama umirt. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabinya alaihi afdhalus salati wa atammu taslim untuk senantiasa beristiqamah, untuk senantiasa sabat kuat. Bapak Ibu, terkadang kehidupan kita ini kan mungkin ada yang di kantor dicoba dengan kegiatan yang di kantor, mungkin yang dari pengusaha dicoba dengan ekonominya, mungkin di keluarga dicoba dengan keluarganya, dan seterusnya, begitu ya. Nah, kalau sudah kita jumpai seperti ini, kita ingat-ingat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idha hakama al-qada'u wa la tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa'u fakun rajulan 'ala al-ahwali jaldan wa shimatuka as-samahatu wal wafa'u. Kata beliau, ya, karena beliau juga sudah paham sekali tentang kehidupan ini. Apa kata beliau? Ya, da'il ayyama taf'alu ma tasha'. Biarkan kehidupan ini, hari-harimu berjalan, bergulir dengan sendirinya. Nah, biarkan, nggak usah kita sibukin itu, enggak. Biarkan hari itu berlalu, berjalan dengan sendirinya. Wa tib nafsan idza hakamal qada. Namun ingat baik-baik, tetap hatimu terus baik, tetap hatimu terus dijaga. Nah, idza hakamal qada, seandainya sebuah takdir Allah telah menentukan, mungkin, ya, di keluarga ada yang mungkin meninggal dunia, atau mungkin ditimpa dengan rasa sakit, atau mungkin musibah di ekonomi, atau segala macamnya. Nah, wa tib nafsan idza hakamal qada, tetap hatinya tetap harus baik, harus husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala tajza' li hadithatil layali, jangan sontak, jangan kaget. Jadi orang tuh jangan kagetan, oh gitu ya. Jadi
Fama li hawaditsid dunya baqa'u, karena semua kejadian ini ya tidak akan ada yang selama-lamanya. Kan gitu. Dari keluarga saben hari mati kan nggak mungkin, atau nangis nggak mungkin. Artinya itu akan terus silih berganti. Kan begitu. Nah, waqul rajulan 'alal ahwali jaldan. Ya, dan jadilah seorang laki-laki. Sifat laki-laki seperti apa sih? Ketika ditimpa musibah yang kuat gitulah, nggak usah cengeng atau apa enggak. Jadi tetap kuat. Nah, ini kemudian dalam menghadapi ya cobaan-cobaan yang terus misalkan menimpa. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyampaikan al-istiqamatu kinayatun 'anil tamassuki bi amrillah taala fi'lan. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala anhu beliau menyampaikan bahwa istiqamah ini kinayah atau kiasan dari at-tamassuk. Nek wong Jawa ngomong kecepengan. Ya, artinya berpegang teguh betul-betul, ya, berpegang teguh betul-betul bi amrillahi, dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi beliau kemudian mengatakan, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan, ya Rasulullah katakanlah kepadaku sebuah kalimat ya dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ba'dak, di mana saya tidak akan pernah menanyakan pertanyaan ini kepada orang lain ya sesudahmu. Ya, qala qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah, kemudian istiqamahlah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan ya orang-orang yang telah mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, ya, yang dalam hatinya ia kuat bahwa aku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat-malaikat ini akan turun, ya, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, dan kemudian menguatkan orang yang mengatakan bahwa dia beriman dan beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wa la tahzanu, agar engkau jangan takut dan bersedih. Nah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan kabar bahwa engkau akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang kemudian dia beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalani ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan seksama. Jadi begini, Bapak sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dikatakan bahwa khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah yang terus berkesinambungan, yang terus istiqamah, wa in qalla, walaupun itu hanya sedikit. Jadi jangan dilihat sedikit banyaknya atau jumlahnya, misalkan sholat nih duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, dan seterusnya. Jangan, oh kok cuma 2 rakaat kok sedikit ya, harus 4 ini, kurang lah, terus begitu. Ya, niatkan misalkan 2 rakaat, dan itu istiqomah setiap hari. Atau misalkan sedekah setiap harinya mungkin 1.000, 2.000 dan seterusnya misalkan, atau 100.000, istiqomah. Nah, makanya kemudian khairul a'mal, sebaik-baik amal adalah adwamuha, yang terus berkesinambungan, terus menerus, wa in qalla. Ya, mungkin bapak yang sudah berumur mungkin baca Qur'annya 1 juz sekali duduk kuat tak? Masya Allah. Nah, tidak apa-apa kalau seandainya tidak kuat 1 juz, ya 2 lembar, 3 lembar, kan begitu. Nah, dibaca setiap hari, setiap waktunya, kan begitu. Istiqomahkan itu.
Jadi jangan sampai lengang ya dalam sehari sampai nggak baca Quran sama sekali. Kayak ada yang kering gitu ya kalau sampai nggak baca Quran, itu kan begitu. Kayak misalkan sholat ya pas di jalan kok kayak rasa yang ketinggalan ya, sholatnya tadi ketinggalan misalkan atau belum gitu. Artinya begitu. Nah, jadikan itu sebagai pola hidup. Sehingga ketika mungkin ketinggalan itu kayak ada rasa yang kurang. Ini karena kita sudah terbiasa ya istiqomah dengan sebuah amal kebaikan. Maka demikian. Nah, maka orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak takut ataupun tidak sedih. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah dalam sebuah amal kebaikan. Kemudian dikatakan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-istiqamatu an tastaqima 'ala al-amri wan nahyi. Istiqamah itu ya, kita beristiqamah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangannya. Saat kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah kita jalani. Naam, mastata'tum. Ya, mastata'tum. Ya, sesuai dengan kemampuan. Adapun kemudian ada nahi atau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan albattah, nihayat, tinggalkan ya betul-betul. Yang begitu, tinggalkan betul-betul. Kemudian, nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa wasail, beberapa wasilah yang membantu kita untuk bisa istiqomah adalah yang pertama islahul qalb atau membenahi hati. Masya Allah. Jadi ibadah itu Bapak Ibu tidak hanya sebatas amal-amal yang sifatnya zahir. Makanya para ulama mengatakan al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Di ibadah itu ya adalah sebuah ismun jami', sebuah kata yang mencakup apa saja al-amal, baik itu ucapan ataupun amal ya anggota badan kita yang sifatnya zahir ataupun batin, kan begitu. Maka baik urusan hati ya jauh dari hasad, jauh dari kedengkian, jauh dari syirik dan seterusnya. Ini kemudian merupakan amalan-amalan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal darah itu kemudian dia baik, dia benar, maka seluruh anggota badannya akan baik. Dan apabila dia rusak, akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah yaitu hati. Maka subhanallah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga hati ini merupakan sebuah jihad. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina sedang berjihad betul-betul dan berjihad di ma'rakah, di medan perang langsung, ya berhadapan wajhan biwajhin, ya memang karena masa-masa perang. Adapun di Indonesia kemudian ya yang masa-masa tenang seperti ini, ya jihad untuk mereka kita pun juga sampaikan, kita berikan, entah itu dari harta, doa dan seterusnya. Kemudian jihadun nafs itu juga ya diperjuangkan, dan jihad melawan hawa nafsu. Karena kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu, hawa nafsu ini ya senantiasa memerintahkan kecondongannya kepada keburukan, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul rahmati dia. Kan begitu. Ya, sudah dapat kekayaan, pengen nambah lagi. Sudah dapat kaya lagi, kurang lagi. Sudah ini pengen nambah yang lainnya. Kan begitu. Sudah dapat istri satu, ayo kan dibilang dua. Nah, kata walaupun ya artinya begini, itulah salah sifat manusia begitu. Sudah dapat kepengin, hatta walaupun mungkin sudah dapat 4,
ya pengen yang lainnya lagi, kan begitu, walaupun tidak semata melulu seperti itu. Artinya apa sekalian? Bahwa jihaduna, ya jihad kita di saat ini adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu itu yang paling berat, kan begitu. Sebelum tidur bagaimana hawa nafsu kita bisa menjaganya atau tidak, nafsu mata, nafsu ya kaki, tangan, mulut, ya bagaimana kemudian betul-betul menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, jihad, kan begitu. Kemudian ya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan asl istiqamah istiqamatul qalbi 'ala tauhid. Jadi asalnya sebuah istiqamah itu dari istiqamahnya hati terhadap tauhid. Jadi bagaimana hati kita ini lempeng dan tidaknya, kuat dan tidaknya keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak sekalian, dalam hadis Rasul sampaikan ya tentang ihsan. Rasul katakan al-ihsan, ihsan itu apa sih? Ya kata beliau, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah tadi yang kita sampaikan. Jadi enggak, kalau dikatakan kata ibadah melulu pasti yang di benak kita adalah halo. Nah, kalau dikatakan ibadah itu apa, yang terlintas biasanya hanya sholat. Padahal banyak. Ya Rasul sampaikan anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa enggak kita Allah? Ada yang ragu ini, enggak yakin kayaknya. Enggak, di dunia ini kita enggak akan pernah bisa melihat Allah. Makanya Rasul sampaikan, fa illam takun tara, kalau kamu ya nggak bisa merasa melihat Allah Subhanahu wa taala, walan nar, dan kita nggak akan pernah melihat Allah di dunia ini. Nah, ketahuilah fa innahu yarak, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Inilah kemudian di puncaknya takwa, qimah. Ya, ini paling puncaknya, ujungnya ini. Ya dengan demikian ya kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngomong jorok, astagfirullah, tahan dulu. Ya, saat kemudian hati ini pengen yang aneh-aneh, ya Allah, tahan lagi. Ini disebut dengan muraqabah. Ya, muraqabah. Kalau di sini kan ada CCTV mana? Ya, di perusahaan, di kantor, di kelas, di mana itu kan ditaruh CCTV. Ya, tujuannya apa? Dilihat nih. Ini fulan kerjanya seperti apa coba, kan gitu. Nah biasanya kalau sudah seperti itu, dia juga saat bekerja akan merasa, waduh Pak Bos lihat ini, kan gitu. Wow, kenceng lagi terus. Mau tidur, CCTV, enggak jadi, kan begitu. Nah ini subhanallah, ini pengawasan manusia yang masih terbatas dengan tempat, ruang lingkup seperti ini terbatas. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ya penglihatannya tanpa batas. Mau sembunyi di manapun ya Allah tahu. Kan begitu. Makanya kemudian puncaknya sebuah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan tadi itu. Nah, kalau orang kemudian sudah beristiqamah seperti ini, ya sudah istiqamah merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang jual CCTV enggak kepake bisa-bisa. Ya, kalau semua orang sudah memiliki sifat muraqabah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak ada yang jual CCTV sudah. Kan begitu. Yang munculnya ini itu karena tadi ya banyak kemudian nyeleweng, ya etos kerjanya enggak baik dan seterusnya. Maka muncullah hal-hal yang baru, ya, CCTV dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian maka dikatakan asl istiqamatul qalbi 'ala tauhid. Maka kemudian istiqamahnya hati ini terhadap ya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menafsirkan istiqamah dengan membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Artinya istiqamah tadi ya lempeng lurus betul-betul ya menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian ya salah satu wasilah kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah imsakul lisani 'alal khawf fil batil. Jadi menahan lisan dari keikutsertaan membicarakan hal-hal yang batil. Terus mendalami ketika mungkin ada gerombolan orang yang ngomong tentang kebatilan, nongkrongin, ikut nongkrong di situ, ikut dengerin, ikut nambahin lagi misalkan. Nah ini ya menjaga lisan, kan banyak kadang begitu kan, tongkrongan kopi, ya atau mungkin tempat-tempat nongkrong kan gitulah. Ya pas lagi nonton bola misalkan ya tambahan ucapan yang tidak berfaedah. Kemudian dikatakan qala Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi. Ya Rasulullah, ya sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku sebuah perkara yang aku akan terus berpegang teguh dengannya. Qul rabbi Allah, katakanlah Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Karena sekalian, ketika kita sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, ya kemudian Nabiku adalah Rasulullah, itu bukan hal yang sepele, itu hal yang besar. Kan begitu. Saat kita mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, ya sesembahanku adalah Allah, di situ kemudian akan banyak awaid atau cobaan-cobaan. Ya seperti sahabat-sahabat kita hari ini di Palestina, masya Allah, Allah yahfazuhum jami'an wa yuhadiruhum. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dan segera dibebaskan dari cengkraman Zionis ya Israel. Nah, apa kemudian ya ketika kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengatakan bahwa saya beriman bahwa Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ kemudian cobaan-cobaan. Ya, kita yang lagi viral hari ini ada yang mengatakan bahwa lagi ada seseorang itu kita nggak menyebut namanya, ya sedang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang kotor, nggak mungkin saya ucapkan di sini. Ya. Dulu Nabi Muhammad SAW saat dihina pribadinya biasa, beliau nggak marah. Tapi Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya marah nggak Pak? Marah. Nah, pun sama dengan kita demikian gitu loh. Rasul ketika saat itu waktu beliau hidup dihina, dicaci dan seterusnya biasa. Beliau nggak marah sama sekali. Akhlak nubuwah, akhlak kenabiannya beliau. Kan begitu. Tapi kemudian para sahabatnya waktu itu saat mendengar Rasul dihina dan seterusnya gak ada yang terima. Pun kita pun demikian, kita gak ada yang terima. Kan begitu. Lantas bagaimana kemudian dakwah kita ya tadi, ya memahamkan kepada anak cucu kita tentang ya kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada umat bahwa Nabi kita Nabi yang mulia, tidak seperti yang dia omongkan. Kan begitu. Maka itulah kemudian ya kita diuji juga kemudian dengan ucapan kita dengan aku beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nangis, ya inni ashtaqu ila ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Lah, bukan. Bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa? Ya, yang disebut dengan ikhwanuka ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, hum, mereka amanu bi, beriman kepadaku, walam yarawni, dan belum pernah melihatku. Coba 1400 tahun yang lalu Rasul sudah merindukan kita, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang senantiasa mendirikan sholat, kuat imannya, teguh hatinya,
Ya, Rasul sudah rindu dengan kita semua. Nah, kita bagaimana kerinduan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Nabi saat disebut nama Nabi Muhammad SAW bagaimana? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya coba, ini kemudian nanti kita pulang, kemudian kita duduk sejenak begitu ya, mengukur, iya bagaimana, sampai mana sih keimanan saya kepada Rasulullah, sampai mana sih kecintaan saya kepada Rasulullah. Rasul sudah jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu rindu sama saya, kok saya nggak bergetar sama, nggak rindu sama beliau. Ada apa wahai hati? Kan begitu, ada apa wahai hati? Nah, maka kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, hati itu atau jawarih ini, kemudian tangan, mulut, semuanya ini ya protes kepada hati. Wahai hati, ya, kalau saja seandainya engkau istiqomah, maka kita anggota badan semua ini akan istiqomah juga. Artinya apa? Tergantung kemudian dari hatinya. Kalau hatinya kemudian dia betul-betul lempeng cinta dengan Allah dan Rasulnya, maka anggota badan yang lainnya pun akan lempeng. Nah, kemudian ya, salah satu wasilah juga untuk beristiqamah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah musahabatus salihina wa mujalasatuhum. Apa itu? Musahabatu as-salihin, bersahabat dengan orang-orang saleh. Nah, jadi kalau seandainya kita mau beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampaikan berhati saya mau istiqomah lah, saya mau rajin baca Quran lah, saya mau rajin bersedekah lah, saya mau rajin ini itu dan seterusnya. Saya nggak merokok lah misalkan, tapi kumpulannya barang orang-orang yang misalkan merokok. Atau saya misalkan nggak pengen nggak pengen hal-hal yang aneh-aneh, nggak pengen dugal misalkan, tapi kumpulnya sama orang dugal. Kira-kira gimana? Terpengaruh nggak? Terpengaruh, gitu loh. Maka kemudian ya, kata Rasulullah SAW, ya, lihatlah dengan siapa kamu bersahabat, lihatlah dengan siapa kamu berteman. Kan begitu. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ya, insya Allah kita akan kecipratan kebaikannya. Kan begitu Bapak ya. Nah, sebaliknya kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang rusak, fal'iyadzubillah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Maka demikian, musahabatus salihina wa mujalasatuhum, maka senantiasa duduk bareng dengan orang-orang soleh, senantiasa berkawan dengan orang-orang soleh. Sama dengan hari ini saat kita mau memilih pemimpin misalkan, kan begitu. Lihat saja coba dengan siapa calon pemimpin ini berkawan, kan begitu. Kan mudah hari ini Pak Bu ya. Nah, melihat ya kegiatan mereka semuanya, beliau kan mudah, bisa diakses lewat macam-macam media sosial banyak. Dan itu update setiap harinya, kemana, ngapain, agendanya apa, dengan siapa duduk, itu bisa dilihat. Kan begitu. Maka kemudian musahabatus salihin wa mujalasatuhum. Jadi bagaimana kemudian kita duduk dengan orang-orang soleh yang itu akan membantu kita kepada keistiqomahan. Kata Rasulullah SAW, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su', perumpamaan orang al-jalis, sahabat yang baik dan sahabat yang buruk, itu kahamil miski, seperti orang yang bawa minyak wangi, minyak misk. Naam, wa nafikhil qir, dan orang yang tahu pandai besi. Nah, fahamil miski, dan orang yang membawa misk, gitu ya. Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Jadi kalau seandainya kita ini berkawan dengan penjual minyak wangi, minimal kita akan kebagian wanginya. Sebaliknya kalau kita berkawan dengan pandai besi atau siapapun itulah, gitu ya, yang itu tidak baik, kemudian akan kebagian bau besinya. Begitu pula kita saat kemudian berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka na'udzubillah, jangan sampai kemudian kita tertular keburukannya juga. Maka carilah kemudian sahabat-sahabat yang soleh. Di mana? Salah satunya di majelis ilmu.
Kemudian luzumul ittiba'i wa tarku al-ibtida'. Ya, senantiasa melazimi ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Naam. Fattiba'ul kitabi wa sunnati wal istimsaki bihima min aqwa wasail ats-tsabati 'ala istiqamah. Jadi saat kemudian kita cecepngan berpegang teguh dengan keduanya Al-Quran dan Sunnah, ittiba dengan keduanya, ini merupakan salah satu wasilah yang paling kuat supaya kita bisa istiqomah. Bapak Ibu, ya, hari ini yang sudah terbiasa dengan sholatnya, sholat duhanya mungkin, atau qiyamul lailnya, ya, waduh Pak Ustaz 11 rakaat masih berat misalkan, ya sudah, istiqomahkan yang mampu berapa? 2 rakaat, witirnya berapa? 1 rakaat, 3 rakaat, ya sudah, bismillah, istiqomahkan itu, jangan sampai kemudian belas tidak sama sekali. Nah, karena amal-amalan seperti ini itu yang membutuhkan istiqomah. Juga wirid Quran misalkan butuh istiqomah. Sibuk nggak kita dengan kerjaan? Sibuk, masing-masing punya kerjaan masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi kemudian kalau misalkan nggak sempat bawa Quran misalkan di HP itu kan sudah tinggal kita download Al-Quran, aplikasikan bisa, mudah kita bisa akses kemana-mana, betul Pak ya? Kan begitu. Jadi tidak ada lagi halangan kita katakan, aduh sibuk Pak Ustadz gitu, nggak bisa ngaji dan seterusnya, sudah nggak ada alasan lagi, kan begitu. Ya, makanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari dulu sudah pernah bilang, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya Allah, ya kaumku sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Itu dulu. Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Nah, kemudian kita hidupkan Al-Quran kembali. Hari-hari kita, rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, kantor-kantornya dan sebagainya dihidupkan dengan Al-Quran. Biarlah tidak ada tempat yang kemudian di sana ada Al-Quran kecuali keberkahan di situ akan muncul. Ya, tidak ada tempat yang kemudian di sana ada Al-Quran itu dihidupkan, melainkan keberkahan itu akan muncul. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran maka akan mendapatkan keberkahan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengutus Jibril alaihi salatu wassalam, ya, untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, maka Jibril ini menjadi malaikat yang paling mulia. Saat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadikan Al-Quran, utus Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang paling mulia. Saat Al-Quran, ya, diturunkan kepada umatnya Rasulullah SAW, maka umatnya menjadi umat yang paling mulia. Kemudian saat Al-Quran diturunkan di sebuah bulan di antara 12 bulan ini, bulan apa Pak? Ramadan, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia. Saat Al-Quran diturunkan di salah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah katakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Lihat, maka malam ini menjadi malam yang paling mulia. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan derajatnya dunia dan akhirat. Maka mulai sekarang rumah-rumahnya hidupkan dengan Quran, kantornya, masjidnya, semuanya, ya, dihidupkan Al-Qurannya, ta'limnya, tahsinnya, tilawah dan seterusnya. Seperti itu, jangan pernah ketinggalan. Maka demikian. Kemudian, ya, salah satu poin supaya kita ini terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talabul ilmi syar'i, belajar ilmu syar'i, belajar, Bapak sekalian. Wa huwa min afdhalil wasail allati tu'inu 'ala istiqamah, dan ini juga merupakan salah satu wasilah yang paling afdal, paling baik untuk menjaga keistiqomahan kita. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang saat kemudian namanya hati iman itu kan kadang naik turun Pak ya. Nah, kadang naik turun. Ada masa-masanya dia bosan atau capek futur, begitulah bahasanya. Ada masa-masanya
semangat. Pernah rasain nggak? Pernah ya. Kadang lagi misalkan baca Quran semangat, masya Allah, sebulan nggak ngasih kayaknya. Ya mungkin sehari, 2 hari, seminggu semangat baca Quran, terus mungkin ada masalah atau apa, down. Yang tadinya baca setengah juz, 1 juz, turun, paling cuma berapa lembar atau tidak sama sekali, kan begitu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bukan masalah naik turunnya iman seseorang. Yang jadi masalah saat dia turun imannya kemudian terus ya drop gak mau menaikkan, terus turun dah. Makanya kata para ulama apa? Al-imanu khamsun nun. Iman itu ada 5 nun ya. Pernah saya sampaikan, tasdiqun bil janan. Nun yang pertama terakhir. Tasdiqun bil janan, nutqun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Semua nun ada 5. Yang pertama apa? Iman itu tasdiqun bil janan. Tasdiqun bil janan. Ya, betul-betul membenarkan dalam hati. Kemudian nutqun bil lisan. Saat sudah membenarkan dalam hati cukup? Belum cukup. Harus diucapkan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ini sudah cukup? Belum cukup. Amalun bil arkan. Jadi harus diimplementasikan dengan kegiatan kita sehari-hari, sholat, puasa, ya dan seterusnya ibadah-ibadah yang sifatnya zahir. Kemudian apa kalau sudah 3 ini? Iman itu kadang-kadang dia naiknya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kemudian iman sedang turun, ya diingat-ingat ya ibadahnya yang dulu sudah pernah dilakukan, tahajudnya mau hilang dengan begini, hafalan Quran yang sudah pernah dihafalkannya mau ikhlas hilangkan enggak ya? Sayang kan begitu. Kemudian sedekahnya sudah berjalan walaupun sedikit, masa kemudian hilang begitu saja. Puasa yang sudah pernah dilakukan, masa kemudian hilang begitu saja. Kok sayang semua diupayakan kemudian hilang begitu saja. Nah, al-iman kemudian dia naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqus, dan iman itu akan turun bi ta'ati syaitan, dengan menuruti kemauannya syaitan. Makanya Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti khutwah, langkah-langkahnya syaitan. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang jelas. Kan begitu. Maka Bapak Ibu, ya, jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar itu merupakan wasilah yang sangat penting supaya menaikkan iman kita. Ya, supaya kita bisa terus beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini kita katakan ya, ujian kita dari gadget, ya ujian kita dengan masya Allah, ya wasilah seperti ini luar biasa. Kadang-kadang melalaikan, habis waktu untuk main ini itu dan seterusnya. Ibu-ibu mungkin ya yang di rumah sibuk dengan Facebooknya, sibuk dengan kalau zaman sekarang TikTok ya, sibuk dengan ini itunya dan seterusnya. Yang bapaknya juga mungkin kan begitu. Nah, artinya apa? Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai kemudian thalabul ilmi, sempatkan mungkin dalam sepekan harus ada, wajib pokoknya begitu ya, harus hadir di majelis ilmu, entah sekali, 2 kali atau apa, itu harus selalu ada, diniatkan betul. Karena kalau tidak, wah ini bisa-bisa sudah turun dan jadi masalah nanti. Nah, maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya harus istiqamah ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian kita mengikuti apa sih kemauan hawa nafsu. Udah nggak ngaji, udah nggak mau berkawan dengan orang soleh, udah nggak mau lagi megang Quran, nggak mau lagi belajar, udah itu ya merosot kan begitu. Maka kalau kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya, hasilnya apa? As-sabatu 'ala din. Sabat kokoh dalam agama Islam ini. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Kemudian al-hayatut thayyibah, hidupnya itu indah.
ya hidupnya indah, akan mendapatkan kehidupan yang indah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang-orang yang berpaling dari mengingatku, orang-orang yang berpaling dari zikir kepadaku, orang-orang yang berpaling dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapati kehidupan yang sempit. Ya, walaupun nampaknya kelihatannya mewah, kelihatannya luas, tapi dalam hatinya hidupnya sempit. Ya, jadi begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Besok di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat, buta. Protes mereka, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, ya Rabbi, kenapa Engkau bangkitkan kami dalam keadaan tidak bisa melihat? Sementara dulu kita bisa melihat dengan jelas, cetro lolo tanpa tedeng aling-aling, gitu ya. Artinya jelas gamblang. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya, memang demikian. Dulu pas kamu masih hidup, nih Al-Qur'an diturunkan. Ya, tidak cuma turun begitu saja. Allah kasih kemudian penjelasnya berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat-sahabat, ulama-ulama yang menjelaskan kemudian, tapi kamu enggak mau beriman, tapi kamu enggak mengikuti titahnya Al-Qur'an. Nah, wa kadzalikal yauma tunsa. Ya sudah, kalau begitu hari ini pun kita lupakan kamu. Sedih banget. Ya, orang itu kalau sudah dilupakan sahabatnya yang dulunya akrab, yang dulunya kemana-mana bareng, seketika kemudian dilupakan begitu saja. Kira-kira gimana? Nyesek gitu ya? Ya Allah, gitu kan? Ya, maka kemudian wallahi matsalul a'la. Ini Allah Subhanahu wa taala ya udah melepas begitu, membiarkan. Karepmu mau kemana kamu silakan. Ini bukan pujian, bukan bantuan, bukan. Justru ini musibah kalau sudah seperti ini. Ya, artinya sudah enggak lagi dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan saat kita istiqamah juga adalah al-busyra 'indal maut. Ya, dikasih kabar gembira saat hendak meninggal dunia. Nah, tadi yang kita sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sebelum meninggal dunia itu ya, seolah Allah Subhanahu wa taala tampakkan ini mau kemana arah akhir kehidupannya, surga ataupun neraka. Nah, jadi demikian. Kemudian salah satu faedah dari istiqamah, ini poin yang terakhir adalah yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Saat kemudian orang itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang adil, keadilan itu muncul tiba-tiba atau sudah biasa dilakukan, Pak? Biasa dilakukan. Ya. Jadi seorang imam yang adil itu sudah terbiasa dilakukan keadilannya. Jadi enggak ujuk-ujuk adil, itu enggak. Ya, itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaannya. Maka seorang imam yang adil istaqama ala adlihi, dia beristiqamah dengan keadilannya. Begitu pula syabun, ya dalam hadis syabun nasya fi ibadatillah, ya seorang pemuda yang dia tumbuh kembang dengan ya ketekunan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Allah. Itu datang tiba-tiba? Oh enggak. Dari kecil memang sudah didik untuk dekat kepada Al-Quran, dekat kepada Allah, untuk memahami agama Islam. Terus itu berkembang seperti itu. Dan seterusnya. Artinya apa? Kembali semuanya kepada keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dimulai dari sedini mungkin. Ya, mungkin kita sudah sepuh, mungkin
yang belum terbiasa jihadnya luar biasa ini, mau puasa berat gitu kan, coba tes perutnya yang gede-gede ini atau mungkin ini coba bagaimana puasanya, bagaimana ibadahnya dan seterusnya, harus dilatih kan gitu. Yang biasa sedekah ringan dan tidaknya itu karena sudah terbiasa kan gitu Pak ya. Ujung-ujung kemudian sedekah dalam jumlah 100 itu kadang-kadang karena nggak terbiasa berat ini ya, dililang-liling gitu dilihatkan begitu berat karena belum terbiasa. Maka semua dibiasakan ya, sehingga menjadi habit, kebiasaan yang itu kemudian bisa menjadi ringan saat kita melakukannya, ringan kan begitu. Nah, kemudian poin terakhir, dukhul jannah, sudah istiqomah, semuanya kebaikan-kebaikan sudah terbangun, maka kemudian masuk surga, tinggal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah. Namun ya ini kembali kepada jihadun nafs, ya jihad kita untuk melawan hawa nafsu. Makanya Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau betul-betul mewakafkan, menginfakkan apa yang kau cintai. Kalau kita nggak terbiasa berwakaf, tidak terbiasa berinfak, ya jangankan memberi yang terbaik, yang receh itu pun berat loh, iya tidak? Kan begitu. Maka itu kemudian butuh pembiasaan, ya butuh pembiasaan kan begitu. Bahkan ya antara misalkan kita mencintai saudara-saudara kita, tetangga dan seterusnya, kalau itu tidak dimunculkan sedini mungkin, tidak dibiasakan, itu berat ya. Saat mungkin ada musibah atau apa, mungkin seolah akan menutup mata, seolah nggak tahu, kan berat. Makanya kemudian dimunculkan atau dimunculkan sedini mungkin, dibiasakan kan begitu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini menjadi motivasi untuk kita supaya kita juga bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Atau cukup? Sudah? Ya, ini sudah siap waktunya. Cukup ya. Nah, baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kita sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi semangat untuk kita semuanya supaya kita bisa memulai kebaikan dari sekarang. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita untuk beristiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, tujuan nanti sudah terbiasa supaya membiasakan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya tidak berat lagi, insyaallah taala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah dan pemirsa Mitra TV, mungkin sekian acara pada hari ini oleh Ustadz Ahmad Syukri SPDI Al-Hafiz. Sedikit kesimpulan dari ceramah kali ini, yaitu kita harus memiliki rasa istiqomah, jiwa istiqomah yang kuat dengan ketauhidan yang kuat juga, yaitu mempercayai atau mengimani suatu kepercayaan kepada Allah dan Rasulullah, dan merasa ketika kita sudah memiliki tauhid yang kuat, berarti kita sudah memiliki jiwa muraqabah, yaitu merasa diawasi dalam segala sesuatu hal atau aktivitas yang kita lakukan. Nah, baik, sedikit menginformasikan bahwasanya pada kajian subuh ini akan dilaksanakan selalu di setiap hari Ahad ataupun Minggu pada setelah sholat subuh. Nah, disitulah insya Allah kita akan melaksanakannya di setiap harinya. Mungkin sekian dari saya bersama tim kru. Baiklah, kita akan menutup acara ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.